Shalom. Selamat bertemu lagi saudara-saudara semua dalam online service live Facebook. Saya harap semuanya, saudara semua berada dalam sehat dan baik-baik adanya dan mendapat selalu perlindungan daripada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan persiapkan hati untuk menerima siraman rohani pada saat ini. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana saudara sekalian dan akan memberikan jawaban atas kita. Karena nama Yesus yang berkuasa sehingga kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa nama Yesus itu memiliki masa depan untuk kita. Situasi yang sulit sekalipun, karena kita percaya kekuatannya yang baru senantiasa dilimpahkan kepada kita. Karena nama Yesus saudara sekalian adalah nama yang tiada tertandingi, begitu perkasa, ajaib, dan luar biasa. Percayalah bahwa nama Yesus itu akan memberikan keselamatan bagi kita. Karena nama Yesuslah sangat berkuasa saudara sekalian, memberikan kepada kita kesembuhan. Nama Yesus menjawab akan doa-doa kita dan nama Yesus membuat. Mari saudara-saudara, kita percaya akan nama Yesus yang berkuasa. Ada amin? Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di
beriku jawaban, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Kami muliakan namamu. Kami muliakan namamu, kami besarkan namamu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mengagungkan namamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk diagungkan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang pada saat ini bersabda,
Kami mau menutup mulut kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan hamba-Mu, sucikan mulut lidahnya, pikiran hatinya, supaya ia boleh menjadi corong Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Marilah ya Bapa, Engkau teguhkan firman ini dengan kuat kuasa-Mu, karena kami percaya nama Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman daripada Allah. Amin. Nah, saudara sekalian, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah nama Yesus itu berkuasa. Saya ambil di dalam Kisah 3 ayat 6, silakan saudara buka. Dan nanti saudara baca di rumah masing-masing keseluruhan perikop ini. Saya hanya mengambil ayat yang akan menjadi pembahasan kita adalah Kisah 3 di dalam ayat yang ke-6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kata-kata ini terkenal dan dibuat lagu bahwa Yesus adalah lebih daripada emas dan perak. Nama Yesus nilainya lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki nama ini, saudara sekalian. Dan bagi mereka yang memiliki nama Yesus, maka ia harus men-share kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, kepada sekitarnya yang belum percaya, supaya mereka percaya nama Yesus dan mereka mendapat keselamatan. Kita tidak boleh menjadi orang yang selfish dan tidak memikirkan keselamatan yang lain. Oleh karena Tuhan menginginkan pada akhir zaman ini agar semua orang bertobat, semua orang mengenal Dia, dan semua orang diselamatkan. Dan pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan melihat latar belakang daripada kata-kata Petrus. Yang pertama-tama, kita lihat mengenai kisah daripada Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah. Dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Kata sembahyang menarik sekali, yaitu terdiri daripada dua kata di dalam bahasa Indonesia. Sembah yang, sembah Tuhan. Sembah Allah. Yang diistilahkan dan yang dikenal pada saat ini dengan kata berdoa. Jadi orang yang berdoa pada hakikatnya adalah orang yang menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya permohonan.
tapi sembah Tuhan. Puji Dia, muliakan Dia dengan kata-kata yang mengagungkan, meninggikan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang kebiasaan menurut agama Yudaisme. Ya, menurut agama Yudaisme, maka orang-orang Yahudi mereka harus berdoa 3 kali sehari. Dan ini merupakan waktu doa bagi mereka. Yang tentunya dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dan kita ingat bahwa kalender Yahudi itu memakai sistem bulan, saudara sekalian. Dan juga tentu sistem daripada matahari. Jadi mereka berdoa dimulai daripada matahari itu terbit sampai terbenamnya. Dan itu merupakan satu hari bagi orang-orang Yahudi. Daud berdoa itu 3 kali di dalam sehari. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-18, pada waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Daud merasakan diri cemas dan menangis. Di dalam arti kata, Daud merasa khawatir untuk masalah yang datang dalam kehidupannya. Dan ia tidak berdaya mengatasi masalah itu. Sebab itu dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Menangis bukan karena masalah yang datang, tetapi dia menangis mencurahkan segala masalah itu di hadapan hadirat daripada Tuhan. Dan ketika dia mencurahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu dikatakan di Mazmur 55 ayat yang ke-18, ia mendengar suaraku. Ia mendengar doaku dan menolong aku. Tapi yang menarik, saudara sekalian, adalah yang ada di dalam ayat ini adalah bahwa Daud berdoa pada waktu petang. Dan pada waktu petang adalah kira-kira jam 3 sore sebelum matahari terbenam. Pada waktu pagi dia kembali berdoa, yaitu pada jam 9 pagi dan tengah hari yang jatuh pada jam 12 siang. Dan bukan hanya Daud yang mempunyai atau memiliki kehidupan doa, tetapi juga Daniel memiliki kehidupan doa. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, Daniel menghadap ke arah Yerusalem, atau Daniel berdoa berkiblat ke Yerusalem. Kenapa? Oleh karena di Yerusalem, di Bait Allah, Tuhan itu ada. Ingat bahwa Bait Allah adalah merupakan rumah Allah. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji-muji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi Daniel 6 ayat 11 mengemukakan bagaimana Daniel juga berdoa 3 kali sehari. Dan latar belakang di dalam Daniel 6 ayat 11 adalah di mana Daniel menghadapi masalah.
karena ada satu larangan daripada raja yang berisi supaya warga negara yang berada di Babilonia, mereka tidak boleh menyampaikan doa permohonan baik kepada dewa maupun kepada manusia. Tetapi Daniel, dia tetap melakukan kebiasaannya setiap hari, yaitu berdoa 3 kali sehari. Ia tidak takut kepada manusia, tetapi ia takut hanya kepada Allah. Yesus mengatakan manusia hanya dapat membunuh tubuh, tetapi Allah dapat membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka yang kekal. Tertulis di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Itu sebabnya Daniel ngotot. Walaupun ada larangan, namun Daniel tetap melakukan kebiasaannya setiap hari. Dan dia berdoa, memuji Allah dengan kata-kata yang memuliakan Allah. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan permohonan. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan permintaan. Tetapi dia memuji, mengagungkan nama daripada Allah. Jangan lupa, apabila kita berdoa, jangan berhenti pada permohonan. Tetapi kalau kita berdoa, saudara-saudara sekalian, agungkan nama daripada Tuhan. Muliakan Dia, sebab Ia itu baik. Di dalam Mazmur 119, ayat yang ke-164, tertulis berbeda, saudara sekalian. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali di dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil dan benar. Berapa kali? Mazmur 119 ayat 164. Yang tidak diketahui siapa pengarang Mazmur ini, dikatakan 7 kali di dalam sehari. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil dan benar. Pemazmur mengatakan bahwa 7 kali dia memuji-muji Allah, 7 kali dia sembahyang, dia berdoa. Oleh karena apa? Oleh karena hukum-hukum Allah yang adil dan benar. Dan orang yang melakukan hukum-hukum daripada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan itu memberkati kita. Sebab itu ini dijadikan dasar oleh pemazmur bahwa dia datang kepada Tuhan di dalam sehari 7 kali dia sembahyang dan berdoa. Bukankah hebat, saudara sekalian? Dan masih ada gereja yang melakukan hal ini. Sekarang kita masuk mengapa muncul perbedaan mengenai jumlah orang yang harus berdoa, yang harus sembahyang kepada Tuhan. Bukankah ini membingungkan? Ternyata tidak membingungkan, saudara sekalian. Ada seorang yang mengatakan demikian, bahwa 7 kali berdoa itu kemudian direvisi, diperbaiki menjadi 3 kali berdoa. Hal yang kedua, orang ini mengatakan bahwa orang yang berdoa 7 kali
atau orang yang berdoa 3 kali. Orang yang berdoa 7 kali. Itu dasarnya bukan oleh karena kalau lebih banyak berdoa, doanya akan didengar oleh Tuhan. Berapa kali kita berdoa? Dasarnya hanya merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang berdoa 3 kali, dia taat kepada Tuhan. Orang yang berdoa 7 kali dalam sehari, dia taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang yang hidup di dalam kehidupan doa. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, ada hal yang lebih menarik lagi. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, inilah kata-kata Yesus di dalam perumpamaan, di dalam Lukas 18 ayat 7, dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam berseru kepadanya. Bisa 7 kali. Bisa 3 kali. Tetapi juga bisa hanya 2 kali. Siang dan malam berseru-seru kepada Tuhan. Kata siang menunjuk kepada setelah hari yang gelap itu berlalu. Maka orang mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk sembahyang kepada Dia. Dan malam menunjuk kepada malam hari sebelum kita tertidur dengan lelap. Berdoa kembali kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengingatkan kita. Supaya kita itu tetap berdoa. Artinya apa? Artinya supaya kita memiliki kehidupan doa. Jangan lupa berdoa tiap-tiap hari. Jangan malas untuk berdoa. Walaupun sesibuk apapun juga. Kita harus memiliki saat teduh, saat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari. Baik di dalam doa, di dalam menyembah kepada Dia. Juga di dalam merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman daripada Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa memberikan manfaat yang besar bagi kita. Memiliki kekuatan untuk mengubah segala keadaan. Mengubah yang lemah menjadi kuat. Dan apabila kita tidak memiliki kehidupan doa, yang kuat pun menjadi lemah. Mengubah yang buruk menjadi baik. Dan apabila kita tidak memiliki kehidupan doa, kebiasaan yang baik akan menjadi buruk. Memberikan jalan keluar. Dan menyembuhkan ketika kita menderita sakit penyakit. Nah, mari kita masuk kepada bagian yang kedua, saudara sekalian. Dikatakan di dalam bagian ini ada seorang lumpuh yang ditaruh dekat pintu gerbang bait Allah. Orang lumpuh ini tiap-tiap hari diusung orang. Diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminta sedekah
meminta belas kasihan kepada orang-orang yang mau beribadah di bait Allah. Saya percaya, kalau orang yang lumpuh ini normal, dia bisa berfungsi secara normal, pasti dia tidak berada di pintu gerbang bait Allah. Tapi oleh karena kondisinya yang tidak sempurna, maka dia berada di pintu gerbang bait Allah. Umur daripada orang lumpuh ini kira-kira 40 tahun. Dan sudah dikenal oleh orang-orang yang pergi ke bait Allah. Karena tiap-tiap hari ia berada di sana untuk meminta sedekah kepada pengunjung-pengunjung daripada bait Allah. Nah, saya mulai berpikir, sering bukan kita temui orang-orang yang meminta sedekah di pinggir-pinggir jalan, di perapatan-perapatan. Saya mulai berpikir, saudara sekalian, kenapa orang yang lumpuh ini tidak ditaruh di pinggir jalan atau mungkin di perempatan jalan untuk meminta sedekah? Bukankah orang-orang yang melalui jalan itu lebih banyak daripada orang-orang yang berada di bait Allah? Dan saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata orang yang lumpuh ini cukup wise. Artinya wise itu adalah cukup cerdas, cukup cerdik, saudara sekalian, cukup pintar. Kenapa ia memilih di pintu gerbang bait Allah? Yang pertama, orang yang pergi ke bait Allah lebih suka memberikan sedekah, lebih murah hati, lebih berbelas kasihan dibandingkan ketika orang atau orang-orang itu berada di jalan. Mereka akan lebih pelit untuk memberi. Jadi ini alasan yang pertama, saudara sekalian. Bukankah ini merupakan kecerdasan daripada orang yang lumpuh? Bahwa dia berpikir bahwa orang-orang yang masuk ke bait Allah pasti adalah orang-orang yang lebih memiliki kemurahan hati dibandingkan ketika ia berjalan di jalan atau ketika ia berada di tempat yang lain. Yang kedua, saudara sekalian, orang yang lumpuh ini juga memiliki pengetahuan bahwa orang yang memberi sedekah, maka ibadah dan doanya akan diterima oleh Allah dan akan menerima pahala. Sebab itu, orang yang masuk ke bait Allah pasti akan memberikan sedekah. Dia memiliki keyakinan yang demikian. Dan keyakinan demikian tidak salah. Oleh karena apa? Oleh karena Amsal 19 ayat 17 juga mengatakan yang serupa. Amsal 19 ayat 17. Dikatakan, orang yang mengasihani orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Orang yang miskin. Lemah secara ekonomi. Orang yang menderita kekurangan. Maka ia memiutangi Tuhan. Kata-kata ini, saudara sekalian, sungguh menarik. Apakah kita pernah memikirkan bahwa Tuhan itu pernah berhutang kepada kita? Tidak pernah, bukan? Tetapi dikatakan orang yang mengasihani orang yang menderita, yang lemah, maka dia memiutangi Tuhan, mengutangi Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang, saudara sekalian. Karena dia memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Semuanya milik Tuhan. Sorga dan dunia adalah milik daripada Tuhan. Nah, kapan kita memiutangi Tuhan? Kita memiutangi Tuhan pada saat kita
berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Dan Tuhan itu tidak pernah berutang. Pasti dia akan membayar kontan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan? Dia akan memberkati kita, saudara sekalian. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin berkat, maka Anda harus menjadi berkat bagi sesama. Yang kita pelajari pada orang lumpuh ini adalah kecerdasannya. Kecerdikan di dalam pemikirannya. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 16, dikatakan di sana, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengingatkan kita sekalian bahwa kita adalah domba. Yesus adalah gembala kita. Dan kalau Yesus adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan, bukan? Yesus mengingatkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak orang-orang yang hidupnya seperti serigala. Memangsa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menggigit orang-orang yang percaya. Menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang percaya. Dan kita harus menyadari, saudara sekalian, bahwa kita hanya seperti domba di tengah-tengah serigala hidup kita. Sebab itu Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik tapi tulus. Kalau cerdik dilepaskan dari ketulusan, maka kecerdikan itu menjadi jahat. Seperti ular. Menipu kiri kanan. Dan banyak merugikan orang lain. Tapi kalau ketulusan dilepaskan daripada kecerdikan, menjadikan kita ini menjadi blow-on, menjadi bodoh. On di dalam pengertian, mudah ditipu, mudah dijahati oleh orang. Sebab itu Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, hendaknya orang-orang yang percaya itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus memiliki kecerdikan dan ketulusan dalam kehidupan kita. Ketulusan di dalam arti kata, kita itu hidup di dalam kebenaran daripada Allah. Jangan menyimpang daripada kebenaran Allah. Dan biarlah di dalam kehidupan ini, saudara sekalian, kita memiliki kecerdikan, ketulusan, dan bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada kita. Supaya kita bisa survive. Nah, kita masuk dalam bagian yang ketiga, saudara sekalian. Yang menjadi renungan kita. Ketika mau masuk bait Allah, Petrus dan Yohanes menghadapi orang lumpuh ini. Yang meminta sedekah. Meminta donasi. Sumbangan. Kemudian jawaban Petrus menjadi viral dan sangat terkenal. Di dalam kisah 6 ayat 3 ayat yang ke-6, kisah 3 ayat yang ke-6, saya ulangi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Mari kita merenungkan dua hal dalam kata-kata Petrus. Yang pertama, emas dan perak tidak ada padaku. Dan Petrus jujur di dalam mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Memang kehidupan para rasul itu miskin. Andai kata mereka memiliki kekayaan, saya percaya mereka akan tetap hidup di dalam kesederhanaan. Dan kekayaan itu akan dipakai untuk
berbagi dengan mereka yang berada di dalam kekurangan. Ia pasti akan memberikan sedekah, tidak pelit terhadap orang yang lumpuh, yang meminta sedekah di bait Allah. Banyak orang tidak memahami mengapa Allah itu memberkati. Mereka berpikir bahwa Allah memberkati untuk menjadikan dirinya menjadi kaya raya. Supaya hidupnya senang, tidak kekurangan. Tapi justru Tuhan Yesus menegur orang yang demikian. Di dalam Lukas 12 ayat 16-21 dikatakan, saudara baca dari semuanya, saya hanya mengutip satu ayat saja, Lukas 12 ayat yang ke-21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan menginginkan, bukan hanya di dalam dunia, kita mengumpulkan berkat daripada Tuhan. Tetapi juga kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Dan itu baru orang kaya yang sesungguhnya, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, supaya kita bisa menikmati berkat itu. Tetapi jangan lupa, supaya berkat yang kita terima bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Sekali lagi, definisi orang kaya bukan hanya kaya di dalam dunia. Tetapi orang kaya juga harus kaya di hadapan Allah. Dengan menjadi berkat bagi sesama yang berkekurangan dan yang menderita. Di bagian yang kedua, dikatakan demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Petrus mengatakan bahwa yang dia miliki adalah Yesus. Nama yang nilainya melebihi emas dan perak. Saudara dapat bayangkan, apa yang bisa diberikan oleh emas dan perak? Mungkin kehidupan yang senang, tidak kekurangan. Tapi saya ingatkan, emas dan perak tidak dapat memberikan kebahagiaan dalam dunia. Emas dan perak tidak bisa memberikan kesembuhan ketika kita menderita penyakit yang parah. Emas dan perak tidak bisa membeli rumah di dalam surga. Sebab itu Petrus mengatakan bahwa dia memiliki yang lebih daripada emas dan perak. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Yang dimiliki oleh Petrus yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nama yang dapat memberikan keselamatan. Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan itu tidak ada di dalam Petrus. Tidak ada di dalam Yohanes. Tidak ada di dalam Stefanus. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Dia yang namanya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Bukan kekayaan kita. Bukan perbuatan baik kita yang dapat menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Yang dapat menyelamatkan adalah namanya Yesus Kristus. Siapa yang percaya Dia pasti akan hidup untuk selama-lamanya. Nama ini bukan hanya menyelamatkan, tetapi nama ini juga yang membuat mukjizat terjadi. Saudara percaya bahwa hanya nama Yesus yang bisa membuat mukjizat terjadi. Ketika Petrus mengatakan demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah, mukjizat terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir, dia dapat berjalan. Dia dapat melompat-lompat dan memuji, memuliakan nama daripada Allah.
ia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Mukjizat yang terjadi dalam kehidupan orang yang lumpuh membuat orang ini mengenal akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah 3 ayat 12, Petrus melihat orang banyak ini lalu berkata, Kisah 3 ayat 12, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Petrus memberikan penjelasan. Dari mana mukjizat itu terjadi? Bahwa Tuhan Yesus yang membuat mukjizat. Bukan aku, kata Petrus. Bukan oleh karena kuasa dan kesalehanku, tetapi karena Tuhan yang membuat mukjizat tersebut. Tanpa Tuhan, Petrus tidak ada artinya, saudara-saudara sekalian. Mukjizat bukan merupakan kelebihan yang dimiliki rasul-rasul dan yang tidak dimiliki oleh orang Kristen yang bukan rasul. Ada orang yang berpendapat demikian, bahwa mukjizat itu adalah ciri khas seseorang yang menjadi rasul. Tetapi saya hendak mengatakan satu perkara, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk membuat mukjizat. Dengan tujuan supaya banyak orang yang percaya diselamatkan. Supaya melalui mukjizat, kesempatan terbuka untuk memberitakan nama Yesus kepada banyak orang. Dan melalui mukjizat, menguatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yesus yang membuat mukjizat tidak pernah dahulu, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau yang membuat mukjizat tidak berubah, maka mukjizat tidak perlu diragukan lagi. Pasti masih ada. Jangan meragukan mukjizat yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Hanya Tuhan yang mampu mengerjakan dan yang membuat mukjizat. Manusia tidak bisa membuat mukjizat. Hanya Dia yang dapat membuat mukjizat. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala perkara. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa mukjizat terjadi karena percaya. Kisah 3 ayat 16 dikatakan, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu." Karena percaya nama Yesus, maka Yesus membuat mukjizat. Memberi kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Dan ini dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan daripada Petrus. Melalui kata-kata Petrus. Melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Kesimpulan akhir bahwa nama Yesus lebih daripada emas dan perak. Nama ini sangat berkuasa. Karena memberi keselamatan. Memberi kesembuhan. Nama ini yang dapat menjawab doa. Mengusir setan. Membuat mukjizat. Memberkati dengan membuat yang tidak punya menjadi punya. Apakah kita percaya akan nama Yesus itu berkuasa? Apakah Anda masih meragukan nama Yesus berkuasa? Mungkin Anda memiliki masalah-masalah yang datang dalam kehidupan Anda. Jangan putus asa. Kita memiliki nama yang sangat berkuasa. Nama yang mampu membuat mukjizat, tanda-tanda yang heran di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari Father's Day. Dan
Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Saya hanya mengucapkan kepada bapak-bapak, selamat hari Bapa. Jadilah Bapa yang baik, Bapa yang takut akan Tuhan, supaya boleh membawa seluruh anggota keluarga untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, melakukan firman daripada Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan, berikan ku kepastian. Haleluya. Kami mengucap syukur, hanya nama Yesus. Kami memiliki Engkau. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami memiliki Engkau. Engkau segalanya bagi kami. Yesus segalanya bagi kami. Yesus segalanya bagi kami. Kami tidak mau kehilangan nama ini. Kami mau tetap berpegang teguh kepada nama ini. Engkau lebih daripada emas dan perak. Engkau lebih daripada harta kekayaan. Engkau lebih dari segalanya. Kami muliakan Engkau, kami besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau memberikan nama ini kepada kami, kalau Engkau membuat kami mengenal nama ini, kami mau tetap menyimpan, dan kami tetap mau memegang nama ini teguh-teguh di dalam kehidupan kami, di dalam mengiring Engkau sampai akhirnya.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Makasih Bapa. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah meteraikan firman ini dalam kehidupan kami, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil Yesus dari kehidupan kami. Apakah masalah, apakah penyakit, atau apapun juga, tidak ada satu kuasa yang mampu untuk mencuri nama Yesus dari dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, supaya Engkau membantu menolong kami. Supaya setiap hari kami diperbarui kekuatan iman kami kepada Engkau. Benar, Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mengikuti pada online. Kalau mereka ada masalah, dan biarlah melalui ibadah ini, mereka dikuatkan Bapa, yaitu namanya Yesus. Berkati semua yang hadir. Pekerjaan mereka, berkati. Berkati para bapak yang merayakan hari Bapak, supaya dimulai oleh Bapa yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Maka seluruh anggota keluarga, mereka juga hidup di dalam kekudusan. Mencontoh apa yang dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Hidup takut akan Tuhan, yang berarti juga hidup kudus di dalam Engkau, melakukan segala firman daripada Allah. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah online kami. Dan biarlah saudara angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi seluruh kehidupanmu, akan senantiasa memberkati engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Semua mengatakan amin. Akhir kata saudara-saudara, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.